Shalom, pertemuan kali ini untuk mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan kita akan membahas mengenai pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana keterkaitan pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan. Sistem pertanian berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan pembangunan pedesaan. Karena selama ini aktivitas yang berkaitan dengan pertanian itu berlangsung di pedesaan. Nah, beberapa aktivitas tersebut antara lain produksi pertanian dan konsumsi pertanian. Dan sebagai negara agraris, Indonesia hampir 65% penduduk Indonesia itu berkecimpung di dunia pertanian untuk mencari penghidupan dan yang tersebar di pelosok-pelosok pedesaan. Nah, oleh sebab itu, program pembangunan pedesaan sangat diharapkan dan diupayakan tidak terlepas dari upaya-upaya mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dan menyediakan mata pencarian bagi masyarakat untuk meraih taraf kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Konsep dan tujuan pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan itu bertumpu pada 3 aspek. Yang pertama aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pendekatan ekonomi berkelanjutan berbasis pada konsep maksimalisasi aliran pendapatan antar generasi dengan cara merawat dan menjaga cadangan sumber daya atau modal yang mampu menghasilkan suatu keuntungan. Artinya, keberlanjutan secara ekonomi itu tidak hanya dirasakan oleh generasi yang sekarang, tapi dirasakan oleh generasi yang akan datang. Jadi antar generasi itu memiliki pendapatan atau keuntungan yang sama secara ekonomi dari sumber daya alam yang ada. Nah, itu caranya seperti apa? Yaitu dengan merawat dan menjaga cadangan sumber daya yang dimiliki, baik modal maupun sumber daya alam yang ada sekarang. Jadi penggunaannya diefisiensi sehingga keuntungan secara ekonomi dapat dirasakan oleh setiap generasi. Nah, ini adalah konsep utama dari pertanian berkelanjutan dan dapat digunakan dalam pembangunan pedesaan. Untuk aspek sosial itu sendiri. Nah, jadi dalam konsep pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan, keberlanjutan sosial itu sangat diharapkan bisa terjadi. Apa yang dimaksud dengan keberlanjutan sosial? Nah, keberlanjutan sosial dapat diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, baik dalam bidang pertanian dan dalam pertanian berkelanjutan. Keberlanjutan sosial berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan dari mereka yang terlibat dalam sektor ini. Nah, pada pertanian berkelanjutan diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan pengangguran karena sistem ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional yang lebih mengedepankan penggunaan mesin dan alat-alat berat. Nah, sebagai contoh, jadi dalam sistem pertanian berkelanjutan itu mempunyai atau menerapkan prinsip keberlanjutan secara sosial. Nah, misalnya keberlanjutan secara sosial artinya kita mempertahankan budaya adat setempat dalam mengelola pertanian. Contoh, di wilayah kita Kabupaten Poso,
dalam mengelola sawah misalnya. Itu ada pada saat musim tanam, biasanya ada yang dinamakan dengan mesale. Nah, apa itu mesale? Mesale itu adalah upaya gotong royong masyarakat dalam melakukan penanaman padi di sawah. Nah, kalau dulu-dulunya gotong royong ini dilakukan secara gotong royong, namun ini sekarang sudah berkembang. Artinya jasa dari menanam padi itu diberikan upah biasanya untuk hitungan nilai kita 70.000 per hari, atau biasanya kita memanggil kelompok tani yang sudah ada kesepakatan berapa pembayarannya. Nah, dari sini akan kelihatan bahwa sistem pertanian ini bisa menyerap tenaga kerja. Yang berikut adalah keberlanjutan dari segi lingkungan. Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan adalah usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan berlaku adil bagi generasi mendatang. Ini menurut Keraf 2002. Artinya, pertanian berkelanjutan dapat dicapai dengan melindungi, mendaur ulang, mengganti, atau mempertahankan basis sumber daya alam, seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati yang memberikan sumbangan bagi perlindungan modal alami. Untuk tujuan kebijakan dari PBPP atau Pertanian Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan itu bermuara pada 4 sasaran. Yang pertama adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan produksi pertanian, pertumbuhan produksi pertanian sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, sejalan dengan laju pertambahan jumlah penduduk atau perubahan pendapatan serta kelangsungan mata pencarian para petani di pedesaan. Pertumbuhan produksi tanaman, ternak, dan ikan setidaknya harus dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Dan sasaran yang kedua adalah mengenai pemerataan. Pemerataan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Artinya semua hasil pengelolaan atau siapa yang akan mengolah sumber daya alam itu tidak hanya lapisan masyarakat tertentu, tapi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Nah, yang ketiga adalah efisiensi. Efisiensi bertujuan untuk menghemat sumber daya dan berlaku adil untuk kepentingan bersama. Dan sasaran yang keempat adalah sasaran berkelanjutan, di mana bertujuan agar ketahanan pangan bersifat dinamis. Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab, manajemen lingkungan yang baik, serta sistem produksi responsif terhadap kejutan dan tantangan. Jadi keempat tujuan ini dia saling berkaitan dan saling bergantung, tidak berdiri sendiri-sendiri. Pertumbuhan yang tinggi harus disertai dengan pemerataan, efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ketat, serta proses berkelanjutan yang mapan. Pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan itu pun memiliki tantangan. Tantangan yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Nah, jumlah penduduk yang semakin banyak itu juga merupakan tantangan dari PBPP itu sendiri. Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis permintaan akan pangan dan sandang itu akan
tambah pula. Nah, setiap pertambahan jumlah penduduk pasti disertai dengan tuntutan pertambahan kebutuhan dasar. Kebutuhan bahan pangan dan sandang itu berasal dari produksi pertanian, sedangkan kebutuhan berupa perumahan sebagian besar berasal dari sumber daya alam. Agar produksi pangan dan sandang meningkat, maka produktivitas pertanian harus terus ditingkatkan, baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Nah, disinilah diperlukan peran krusial pembangunan pertanian yang mutlak harus berkelanjutan supaya kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini tetap lestari. Dan tantangan yang berikut adalah tantangan mengurangi kemiskinan. Nah, negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia itu menghadapi 3 musuh besar, yaitu kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Dan ketiganya itu sering dituduh sebagai penyebab rusaknya sumber daya alam akibat cara-cara eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. Nah, karena miskin, keterbelakangan, dan bodoh, seseorang akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan usaha tani yang tidak efisien dan merusak lingkungan. Nah, inilah yang menjadi tantangan dari sistem pertanian berkelanjutan. Kembali ke prinsip utamanya, sistem pertanian berkelanjutan itu harus bisa tetap menjaga lingkungan dan memiliki keuntungan secara ekonomi tanpa melakukan eksploitasi yang bahkan dapat merusak lingkungan. Nah, tantangan yang berikut ini masih berkaitan dengan poin ketiga. Berdasarkan kebutuhan tadi, maka muncullah usaha-usaha tani yang tidak mempertimbangkan lingkungan, sehingga seseorang itu demi memenuhi kebutuhan hidupnya dia berpikir masa bodoh mau lingkungan rusak atau tidak, yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga muncullah usaha-usaha tani yang lebih eksploratif, yang mengeksploitasi secara berlebihan sehingga mengakibatkan degradasi dan depresi dari sumber daya yang ada. Nah, tantangan yang berikut adalah tantangan dari kehutanan berkelanjutan. Nah, berdasarkan data dari FAO bahwa setiap tahun rata-rata 1,8 juta hektar hutan tropis mengalami kerusakan akibat eksploitasi oleh pemegang HPH, penjarahan oleh masyarakat, pembakaran oleh petani ladang, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh bahwa pada saat itu hutan dianggap seperti berkah yang bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar oleh para pengusaha, maka dibuatlah eksploitasi yang berlebihan sehingga menghasilkan kerusakan-kerusakan parah, kerusakan-kerusakan lingkungan. Nah, dengan adanya kerusakan-kerusakan itu dari segi ekologi banyak hal yang bisa kemungkinan terjadi. Misalnya punahnya biodiversitas, sumber plasma nutfah,